Kobaran api dan asap hitam mengepul dari salah satu ruangan di lantai 1 gedung Saifuddin Zuhri, Kampus Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah atau UIN 1 Tulung Agung Jumat pagi. Upaya pemadaman oleh petugas keamanan kampus yang menghabiskan belasan tabung alat pemadam api ringan atau APAR tidak membuahkan hasil. Pihak kampus kemudian melaporkan kejadian kebakaran ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulung Agung. Dalam waktu 30 menit, api berhasil dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam dan 1 unit truk suplai air dikerahkan ke lokasi. Beruntung api tidak sampai merembet ke ruangan lainnya. Menurut polisi, penyebab kebakaran ruangan yang difungsikan sebagai gudang ini diduga akibat korsleting listrik. Setelah kita melaksanakan olah TKP bersama tim Inafis Polres Tulung Agung dari disimpulkan bahwa diduga api dari panel listrik yang ada di dalam gudang tersebut. Jadi di dalam ruangan itu isinya gudang-gudang bekas dan juga biasa digunakan untuk solar. Polisi juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, sementara kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Mohon bantuan, tambahin pemadam atau lagi, bantuan. Kobaran api terlihat membakar sejumlah rumah yang berada di permukiman padat penduduk Jalan Rawa Selatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar ditambah kencangnya tiupan angin membuat amukan si jago merah kian menjadi-jadi. Warga sekitar pun panik lantaran teriknya matahari pagi dikhawatirkan dapat membuat kebakaran semakin meluas. Menurut warga, api pertama kali terlihat dari dalam ruangan di lantai 2 salah satu rumah. Hanya dalam hitungan menit, api pun kian membesar hingga akhirnya merambat ke bangunan rumah di sebelahnya. Awalnya kan tadi pas ngeluarin motor nih, ngelihat asap di situ tuh di mana nih di pojokan lantai 2. Nah, ada kebulan asap. Nah, respon di situ kan ada anak bengkel tuh, biasa buat bikin-bikin plakat. Nah, itu masuk ke dalam. Dia bilang ada apaan? Ada asap di atas. Nah, nggak lama keluar, api udah gede. Meski sempat berkobar hebat, namun amukan si jago merah akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas damkar dengan bantuan warga setempat. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun akibat peristiwa ini 2 rumah warga ludes terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas ditembak seniornya sendiri. Sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih rapat koordinasi persiapan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Dalam lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri dan Wakil Perdana Menteri Inggris. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Nata Arman, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa Sindo Malam, kita awali dengan informasi jenazah Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Sumatera Barat yang tewas ditembak seniornya sendiri dilepas dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar.
Jenazah korban kemudian langsung diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan. Jenazah AKP Rianto Ulil Ansor dilepas secara kedinasan yang dipimpin oleh Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumatera Barat. Jenazah korban akan diterbangkan dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman menuju Kota Makassar untuk disemayamkan. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat menyatakan masih memeriksa pelaku, yakni AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops Polres Solok Selatan untuk mengungkap motif penembakan. Dugaan sementara penembakan dipicu karena korban menindak pelaku tambang galian C di Solok Selatan yang dibackingi oleh pelaku. Dit Propam Polda Sumatera Barat juga telah memeriksa 5 orang saksi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan kasusnya diusut tuntas. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri terkait dengan kasus penembakan yang dilakukan anak buahnya terhadap sesama polisi. Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi, agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Sebelumnya, kasus polisi tembak mati polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari. Korban seorang kasat reskrim di Polres Solok Selatan tewas dengan luka tembak di kepala sebelah kanan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ashari ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Diketahui korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono menjelaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapa yang menghalangi dalam proses penyelidikan. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga, ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak agar kasus ini segera dibongkar tuntas. Menurutnya pelaku harus dihukum berat. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Sementara itu, saat ditanya wartawan dalam konvers terkait TPPO pada Jumat sore, Kabar Reskrim Komjen Polisi Wahyu Widada belum bersedia memberi keterangan. Kedua, untuk kasus yang di Solok, untuk polisi tembak polisi ini perkembangannya seperti apa? Terima kasih. Ya, kita rilisnya masalah TPPO kok nanyanya Solok. Ya, untuk yang pertanyaan kedua itu nanti aja ya. Nanti masih dalam proses penyelidikan ya, masih dalam proses penyelidikan. Terima kasih. AKP Dadang Iskandar, Kabak Ops pelaku pembunuhan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sudah diamankan di Ditpropam Polda Sumbar setelah menyerahkan diri usai menembak korban dan masih diperiksa intensif. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga AKP Ulil Rianto, Kasat Reskrim Polres Solok yang tewas ditembak seniornya sendiri. Ibu korban yang menerima kabar tersebut tidak henti-hentinya menangis saat melihat foto korban. Isak tangis ibunda AKP Ulil Rianto tidak terbendung usai mengetahui putra tercintanya tewas usai ditembak seniornya sendiri. Bahkan ibunda korban tidak henti-hentinya menangis saat melihat foto anaknya di rumah pribadinya di Jalan Antang Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menduga korban harus merenggang nyawa dengan cara yang tragis. Keluarga mengaku semasa hidupnya korban dianggap perhatian kepada orang tua dan keluarga serta dikenal sosok yang ramah serta baik. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa kejadian macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Jadi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian ke sana itu. Iya. Jadi tidak puas penanganan ini. Ya. Sudah emosi dia. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu jenazah korban yang jadwalnya akan tiba di Makassar pada pukul 10 malam nanti. Setibanya di rumah duka nanti, jenazah akan disemayamkan sambil menunggu keluarga almarhum lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yuliasvin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar dinyatakan sebagai pelaku penembakan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansor. Lantas seperti apa sosok Dadang Iskandar, dan berikut ulasannya. Pemirsa, berikut ini adalah video berdurasi 25 detik dalam acara serah terima jabatan di Polres Solok Selatan. Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang merupakan pelaku penembakan terhadap Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansor paling aktif berjoget dalam video ini. Sementara anggota polisi lainnya hanya berjoget ringan saja. Dadang Iskandar diduga melakukan aksi penembakan karena tidak senang korban menangkap pelaku tambang ilegal. Informasi lainnya pemirsa, Bareskrim Polri berhasil menangkap satu tersangka yang masuk DPO dalam kasus judi online di Filipina. Tersangka pun dipulangkan ke tanah air. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat dini hari, polisi meringkus tersangka HS dari Filipina dalam kasus judi online dan dibawa pulang ke Indonesia. Tersangka diamankan setelah sebelumnya 7 tersangka lain telah ditangkap dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Batam. Saat diselidiki, polisi mengungkap pelaku berada di Filipina, di mana perputaran uang dari situs judi online tersebut telah mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Cyber Bareskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Bareskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah. Tersangka HS berperan pada peredaran rekening dan dokumen atas hasil situs judi online yang dikirimkan ke Filipina dan Kamboja. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suami kecanduan judi online, ratusan istri di Bojonegoro mengajukan gugatan cerai. Suami tidak mampu memenuhi tanggung jawab finansial kebutuhan sehari-hari.
Ratusan istri di Bojonegoro, Jawa Timur mengajukan perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ada 978 istri yang mengajukan perceraian di mana alasan utamanya karena suami kecanduan judi online. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro, ada 2.360 perkara perceraian dengan faktor ekonomi yang jadi masalah utama. Kecanduan judi online menyebabkan banyak suami tak mampu memenuhi tanggung jawab finansial kebutuhan sehari-hari. Tengkarannya itu akan berimbas pada KDRT terbesar itu. Kemudian dia demi kecanduan judi online, dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kecanduan judi online berdampak negatif terhadap keluarga. Pemerintah harus bergerak cepat untuk memberantas para pengendali judi online yang masih beroperasi di Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdiayus melaporkan. Pemirsa, wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. Sebanyak 960 ribu diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Tidak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis, yakni mencapai 900 triliun rupiah. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Afif menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu, dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakkan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kolaborasi kementerian bergerak untuk melawan judi online. Salah satunya Kementerian Agama yang akan menggerakkan ribuan KUA dan penyuluhan agama. Rapat kerja, dan satu di antara topik kita adalah bagaimana memberantas judi online ini. Dan kekuatan Kementerian Agama terlibat di dalam rangka mencegah dan sekaligus mengeliminir judi online ini. Kami melibatkan 5.940 kantor KUA. Seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama itu menggurita sampai ke tingkat kecamatan.
5.940 KUA. Penyuluh kami di seluruh Indonesia itu yang ada 50.000 ya, terdiri atas penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kemudian tentu saja kami nanti akan membuat semacam khutbah seragam ya di seluruh masjid. Kita memiliki 800.000 masjid di Indonesia, kemudian ditambah dengan musalla, langgar, surau, menasa, itu lebih 1 juta rumah ibadah Islam, ditambah dengan rumah-rumah ibadah agama lain. Itu semuanya kita akan mendayagunakan dalam rangka memproteksi judi online ini. Dan insya Allah kalau ini bekerja, kami sangat yakin bahwa masyarakat itu akan semakin memiliki kesadaran moral, spiritual. Dan Majelis Ulama kemarin juga, kita juga sudah mulai berkoordinasi bagaimana supaya judi online ini benar-benar ditegaskan sebagai sesuatu yang haram ya. Mungkin di negara lain tidak masalah atau legal, tapi di Indonesia itu jelas-jelas itu melanggar hukum. Sejumlah pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih rapat koordinasi persiapan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Sindo Malam akan segera kembali, tetaplah bersama kami.